Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Nah, berhubung sekarang udah jarang orang jualan kue putu, gimana kalau kita bikin aja di rumah? Yuk kita improve aja agar kue putunya lebih mantul lagi. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Sebenarnya bikinnya gampang banget dan simple. Kita hanya menyiapkan 250 gram tepung beras, sedikit garam, mau pakai garam masak atau garam dapur boleh ya teman-teman. Santan kental, santan instan 65 ml, diberi air hingga menjadi 200 ml santan. Pasta pandan nanti aku pakainya dikit aja, dan gula jawa atau gula plum yang udah disisir halus. Dan selanjutnya ada beberapa daun pandan sebagai aromatik, dan yang terakhir kelapa parut. Ciri khas dari kue putu wajib ada kelapa parut. Pertama kita bikin air pandannya dulu. Aku pakai 5-6 lembar daun pandan, dipotong-potong agar memudahkan kerja mesin blender Kalau kita. Kalian gak mau pakai daun pandan, boleh banget diganti dengan pasta pandan. Ini sekarang mau aku masukkan santan dan kita blender sampai daun pandannya benar-benar lembut, hancur agar warnanya lebih keluar. Kalau udah di blender, sekarang kita saring dulu untuk air pandannya. Masih menggunakan gelas ukur yang sama dengan saringan santan. Kita saring daun pandan beserta air santan yang udah kita haluskan. Saring daun pandan dengan dibantu dengan sendok juga. Kalau pakai daun pandan kayak gini, warna kue putu nanti bakalan lebih cantik dan hijaunya itu lebih natural. Tentunya kue putu juga lebih sehat, wangi pandannya lebih strong dan wanginya pokoknya berbeda ya teman-teman dengan menggunakan pasta. Nah, di sini aku juga pakai sedikit pasta pandan untuk pewarna aja agar lebih terang nanti warna hijaunya. Di skip juga boleh tentunya ya teman-teman. Sisihkan dulu air perasan pandan dan kita lanjut mengukus tepung beras. Tepung beras kalau bisa pakai tepung beras pilihan ya teman-teman. Aku beli tepung beras di toko minimarket merek Rose Brand yang ada gambar nampan kuenya, dan harganya juga lebih mahal dari Rose Brand di toko-toko kelontong. Untuk tepung berasnya sendiri dikukus selama kurang lebih 20 menit dari air mendidih. Pastikan tepung beras udah benar-benar mateng dan padat agar tidak terasa mentah nanti si kue putunya. Hati-hati panas tepung berasnya, dan masih dalam keadaan panas-panas kita langsung aja campurkan tepung beras dengan air pandan. Dicampur secara bertahap, kurang lebih 3-4 tahap. Jangan lupa beri garam untuk tepung beras saat diaduk. Boleh aduk tepung beras dengan menggunakan spatula seperti ini karena tepung berasnya ini masih benar-benar panas. Untuk perasan daun pandan yang tadinya memakai santan 200 ml menyusut jadi 160 ml ya. Jangan ditambah air atau santan lagi karena takarannya ini udah benar-benar pas ya teman-teman. Kalau dirasa udah nggak panas, sekarang kita ganti aduk atau campur tepung beras dengan air daun pandan ini dengan menggunakan tangan aja karena lebih mudah mencampur menggunakan tangan. Campur sampai semua tepung beras berwarna hijau dan berpasir seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, sekarang kita lanjut. Kita saring tepung beras dengan saringan santan seperti ini. Disaring adonan tepung beras sambil ditekan-tekan agar adonan cepat turun dan jadinya lebih halus lagi. Ini kunci ya agar kue putu nanti lebih empuk dan bertekstur seperti butiran-butiran. Sekarang kita siapkan untuk proses pencetakannya ya teman-teman. Di sini aku pakai cetakan kue kukus yang ukuran kecil dan juga aku sediakan potongan daun pandan. Cara cetaknya gampang banget. Pertama, masukkan potongan daun pandan. Kalian mau pakai 1 atau 2 potong daun pandan juga boleh. Selanjutnya kita tambahkan 2 sendok teh munjung adonan tepung beras, diratakan aja dan jangan ditekan, cukup diratakan aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau udah, tambahkan gula jawa yang udah disisir halus, cukup diratakan aja, jangan ditekan, dan tutup kembali dengan adonan tepung beras sama, cukup diratakan aja, jangan ditekan. Kalau ditekan nantinya bakalan bantet ya teman-teman. Lakukan sampai adonan habis. Dan satu resep ini menghasilkan 13-14 cup. Kalau kalian punya cetakan kue putu, nah itu bakalan jauh lebih bagus lagi hasilnya. Yang penting teman-teman untuk adonan ini saat mencetak tidak boleh ditekan agar tidak bantet. Sekarang sambil lalu kita mencetak, sekarang siapkan untuk mengukus kelapa parut. Tadi udah aku tambahkan garam dan diaduk-aduk juga agar lebih gurih. Nanti rasa dari kue putu bakalan balance, manis dari gula jawa atau gula plum dipadukan dengan parutan kelapa yang gurih, cocok banget pastinya. Beri daun pandan di atasnya dan kukus selama kurang lebih 10 menit aja. Kelapa parut dikukus dulu tujuannya agar tidak cepat basi. Dan masih dengan pengukusan yang sama, sekarang aku tambahkan air rebusannya dengan beberapa daun pandan dan kita siapkan untuk mengukus kue putunya. Tadi udah kalian lihat juga untuk air pengukusannya udah benar-benar mendidih. Sekarang kukus kue putu dengan api sedang cenderung kecil, kukusnya bentar aja, kurang lebih
6-7 menit. Aku kukus kue putu ini dengan tutup bagian atasnya agar cepat padat dan matang. Kalau udah matang, bisa kalian cek bagian atas kue putu dengan cara ditekan-tekan. Kalau udah mulai padat, tandanya udah matang. Nggak perlu takut mentah karena udah kita kukus tepung berasnya sebelumnya sampai matang ya teman-teman. Dan hati-hati ini panas. Kukus semua adonan kue putu sampai selesai. Nah, sekarang kita siapkan parutan kelapa yang udah dikukus tadi. Taruh di atas piring kayak gini. Taruh di atas kue putu untuk penyajian sesuai dengan selera kalian. Untuk parutan kelapa bisa kalian tabur di atas kue putunya. Tuh jadinya seperti ini, cantik banget. Dan untuk kue putunya bisa kita sajikan selagi hangat-hangat. Dan sekarang mau aku coba satu kue putu ini bertekstur empuk dan berbutir. Pas banget disajikan dengan manisnya gula jawa dan gurihnya kelapa parut. Dan rasanya nagihin banget. Kue putu ini cocok banget dibikin cemilan keluarga di rumah, apalagi pas lagi musim hujan kayak gini. Terima kasih kalian selalu dukung aku, Enisa Yuliati. Terus dukung aku agar semangat bagi resep yang simple, sederhana, dan murah di kantong tentunya. Wassalamualaikum dan bye-bye.